Lantas bagaimana implementasi dari PPKM darurat yang akan berlaku di Jawa Bali selama lebih kurang 3 minggu depan? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami, ada Tika Bermau di Jakarta. Selamat siang Tika. Tika, setelah menyimak tadi pernyataan dari Presiden Jokowi, ada 3 sampai 20 Juli akan diberlakukan PPKM darurat selama 3 minggu lamanya. Bagaimana persiapan dari sejumlah kepala daerah, terutama bagi Jawa dan Bali ini menyambut 3 Juli mendatang untuk PPKM darurat dan bagaimana sejauh ini penanganan COVID-19 di masing-masing daerah, Tika? Ya, Heranov, benar sekali bahwa baru saja Presiden Joko Widodo ini mengumumkan akan menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang akan mulai berlaku pada tanggal 3 Juli esok nanti hingga tanggal 20 Juli 2021. Khusus untuk di Pulau Jawa dan Bali, mengingat kondisi saat ini lonjakan kasus yang meningkat terutama di area Pulau Jawa dan Bali. Memang ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi, yaitu di mana pengambilan keputusan untuk memberlakukan PPKM darurat ini melihat pandemi COVID-19 yang berkembang sangat cepat akibat adanya varian baru Delta. Kalau saya mengingat wawancara saya dengan seorang epidemiolog yang mengatakan bahwa memang kecepatan penularan atau penyebaran varian virus Delta ini lebih cepat dibandingkan dengan virus sebelumnya, yaitu sekitar 50% lebih cepat ditularkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah memberlakukan PPKM darurat tanggal 3 hingga 20 Juli untuk Pulau Jawa dan Bali dan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada PPKM Mikro yang saat ini tengah berlangsung. Dan yang keempat adalah untuk implementasinya seperti apa. Presiden Joko Widodo ini meminta agar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kemarin sudah ditunjuk sebagai koordinator PPKM, pelaksanaan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali ini agar menjelaskan kepada masyarakat seperti apa nantinya implementasi dari PPKM darurat yang akan mulai diberlakukan tanggal 3 Juli esok. Informasi yang kami dapatkan bahwa nanti Luhut Binsar Panjaitan akan melakukan konferensi pers pengumuman implementasi ini sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, Heranov. Dan yang poin kelima atau terakhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengerahkan semua aparat yang atau tenaga kesehatan dan juga aparat agar saling bahu-membahu untuk meningkatkan ketersediaan atau kesiapan rumah sakit serta kesiapan atau ketersediaan oksigen untuk penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Heranov. Ya, jelang Menko Maritim dan Investasi Luhut menyampaikan implementasi pada pukul 1:30 siang nanti. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya PPKM darurat ini, apa saja membedakan dengan PPKM Mikro yang berlangsung hingga saat ini, Tika? Ya, memang sejak kemarin telah diselenggarakan rapat terbatas dan memang kami mendapatkan beberapa draft terkait dengan bagaimana nanti implementasi dari PPKM darurat ini, dan pada hari ini juga kami mendapatkan sedikit informasi awal apa yang nanti akan disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi terkait dengan implementasi PPKM darurat khusus untuk Pulau Jawa dan Bali. Informasi yang kami dapatkan seperti akan memberlakukan 100% work from home khusus untuk sektor atau perkantoran yang bekerja di sektor non-esensial. Sedangkan untuk perkantoran di sektor esensial memberlakukan 50% maksimal staff work from home dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% staff work from office dengan protokol kesehatan. Selain itu juga untuk implementasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di beberapa kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali yang memberlakukan PPKM darurat ini akan diberlakukan secara online dan daring. Dan untuk pelaksanaan operasional supermarket, pasar tradisional, toko, dan pasar swalayan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, kami mendapatkan info bahwa akan dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20 waktu setempat
dengan kapasitas pengunjung 50%. Namun ini semua hanya informasi awal yang kami dapatkan dan tentu saja bukan informasi resmi, Heranov, sehingga kita harus menunggu nantinya bagaimana implementasi yang akan disampaikan secara resmi oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan bagaimana penerapan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Karena kemarin beliau telah ditunjuk oleh Presiden secara langsung menjadi koordinator pelaksanaan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Heranov. Baik, baru sebatas draft yang Anda dapatkan, kita tunggu nanti implementasinya dari Pak Luhut Panjaitan. Bagaimana sebenarnya, Tika, apakah Anda punya informasi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan PPKM darurat ini? Apakah sudah dibicarakan pagi ini sehingga kepala daerah ini sudah mengerti apa yang akan diimplementasikan di masing-masing daerah mereka di Jawa Bali ini? Tika. Ya, benar sekali bahwa pembicaraan terkait bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memang telah dilakukan juga sebelumnya, mulai dari pelaksanaan PPKM Mikro, dan untuk nantinya tentu saja sudah ada koordinasi secara internal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan kalau kita melihat tadi pagi juga dalam pelaksanaan upacara atau peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara, Presiden Joko Widodo ini menemui sejumlah pihak dari Polda dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan juga melakukan telekonferensi dengan beberapa Kapolda yang ada di seluruh Indonesia untuk mengecek atau mendapatkan laporan dari tiap-tiap provinsi bagaimana nantinya kesiapan mereka untuk pelaksanaan PPKM yang terbagi menjadi beberapa level ini. Dan tadi salah satunya adalah bagaimana kesiapan dari Polda Jawa Barat ini untuk pelaksanaan PPKM darurat. Dan di situ diketahui bahwa memang sudah ada koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya, tentu saja dengan sinergitas bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga sinergitas untuk pelaksanaan PPKM darurat dengan juga melibatkan unsur TNI, Polri, serta Satpol PP. Heranov. Baik, kita harapkan PPKM darurat akan efektif untuk menekan laju COVID-19 di tanah air. Terima kasih Tika Bermau langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.